Halo teman-teman, selamat datang di serial video tutorial mengakses portal jurnal Wiley Online Library. Pada video kali ini, kita akan membahas gimana sih caranya mengakses portal jurnal Wiley. Sebelumnya, teman-teman sudah pernah dengar belum tentang portal jurnal ini? Atau justru masih terasa asing bagi kalian? Nah, kenalan dulu yuk sama si Wiley ini. Wiley Online Library merupakan sebuah platform daring yang menyediakan akses ke jutaan artikel dari ribuan jurnal ilmiah serta e-book yang mencakup subjek-subjek dari berbagai disiplin ilmu. Wiley menyediakan berbagai fitur seperti filter. Dari fitur ini, pengguna dapat mengatur tanggal, subjek, dan juga tipe publikasi yang diinginkan. Ini sangat membantu pengguna dalam menyaring dan mempersempit hasil pencarian sehingga hasil lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oh ya, penggunaan portal jurnal sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa dalam pencarian informasi. Portal jurnal menjadi sumber referensi ilmiah yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, kita harus memahami bagaimana cara menelusuri informasi melalui portal jurnal daring. Dalam video tutorial ini, saya akan menunjukkan beberapa tahapan penelusuran informasi mulai dari identifikasi rumusan masalah, pengembangan kata kunci, formulasi kata kunci pada mesin pencarian, dan aktivitas penelusuran informasi hingga proses seleksi informasi yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dari topik atau judul penelitian yang kita punya. Di sini kita memakai topik inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi dalam meningkatkan akses informasi pengguna. Dari topik itu, kita bisa langsung petik dua kata kunci utamanya, yaitu teknologi dan layanan perpustakaan. Nah, kedua kata kunci inilah yang nantinya akan kita pakai buat mencari literatur atau referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian kita di Wiley. Namun, jika kita hanya menggunakan dua kata kunci utama tersebut, hasil pencariannya kemungkinan masih terlalu luas dan belum tentu semuanya relevan sama yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kata kunci sebaiknya perlu dikembangkan lagi dan hal tersebut akan kita lakukan di langkah selanjutnya. Agar hasil pencarian semakin relevan dengan topik yang kita cari, kita bisa menggunakan pengembangan kata kunci. Pengembangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan tesaurus, sinonim, atau antonim dari kata kunci yang kita temukan. Sebelumnya, kita sudah menemukan kata kunci yaitu teknologi dan layanan perpustakaan. Dari sini kita bisa menggunakan sinonim atau persamaan dari kata kunci, misalnya teknologi bisa juga ditulis ICT atau TIK, digital atau otomasi perpustakaan bisa jadi library, pusdok, atau information center. Nah, dari sinonim ini kita pilih misalnya digital. Kita akan mengembangkan keyword kita menjadi perpustakaan digital. Agar hal penelusuran sesuai dengan apa yang kita cari, maka kita harus mengikuti langkah selanjutnya, yaitu memformulasikan kata kunci. Sebelum mulai melakukan penelusuran, ada satu hal yang harus kita kuasai, yaitu formulasi kata kunci. Formulasi kata kunci adalah proses menyusun dan memilih istilah yang tepat serta relevan untuk digunakan dalam penelusuran informasi melalui database, mesin pencari, maupun katalogisasi. Kenapa sih harus mereformulasi kata kunci? Dengan formulasi kata kunci, query yang kita gunakan jadi lebih terstruktur dan spesifik. Hasil informasi yang kita dapatkan lebih relevan dan terarah, mengefisiensi waktu penelusuran, memberi cakupan literatur yang lebih komprehensif, dan kualitas referensi meningkat. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk formulasi kata kunci. Pertama, broader terms atau BT. Dalam BT kita memperluas cakupan pencarian ke konsep yang lebih umum dan superordinat dari topik utama. Yang kedua, narrower terms atau NT, yaitu mempersempit pencarian ke konsep yang lebih spesifik dan subordinat dari topik utama. Yang ketiga, relate terms atau RT, yaitu istilah yang memiliki hubungan asosiatif atau berkaitan secara kontekstual.
Nah, dari pendekatan tersebut akan menghasilkan sebuah formulasi kata kunci. Dalam query teknologi, pada PT menghasilkan TIK, digitalisasi sistem informasi. Pada NT menghasilkan RFID, chatbot, mobile library. Pada RT menghasilkan automasi, resources, digital. Dalam query layanan perpustakaan, pada BT menghasilkan layanan informasi, lembaga pengelolaan informasi, pusat sumber belajar. Pada NT menghasilkan layanan sirkulasi digital, layanan referensi virtual, layanan akuisisi daring. Pada RT menghasilkan literasi informasi, kepuasan pengguna, layanan prima. Setelah query alternatif telah ditentukan, kemudian kita menyusun query-query tersebut menggunakan boolean and, or, not. Query awal dapat menggunakan and. Contohnya teknologi and layanan perpustakaan. Pada query BT dapat menggunakan or untuk sinonim sistem informasi or TIK, and lembaga pengelolaan informasi or pusat sumber belajar. Query NT dapat menggunakan and untuk spesifikasi seperti aplikasi mobile library or RFID, and layanan sirkulasi digital and open access. Query RT mengeksplorasi topik terkait seperti literasi informasi and transformasi digital or automasi perpustakaan and kepuasan pengguna. Hasil formulasi tersebut dapat langsung dipraktikkan. Masuk ke tutorial mengakses Wiley. Untuk mengakses portal jurnal Wiley, kalian bisa mengakses via SSO Undip bagi mahasiswa Undip, bila cara umumnya dapat melalui Ipusnas. Nah, bila kalian mahasiswa Undip, langkah pertama yaitu buka laman SSO Undip di Google Chrome kalian, dan kemudian dapat login sesuai dengan akun masing-masing mahasiswa. Lalu apabila sudah login, pada halaman akademik dan penelitian, kalian klik dan menuju pada menu halaman yang di lengan Undip. Setelah itu, kalian akan langsung diarahkan ke halaman yang berisi macam-macam portal jurnal yang di lengan Undip. Setelah itu, kalian dapat mengklik Wiley sebagai portal jurnal kalian. Nah, setelah halaman ini, kalian berhasil masuk via SSO Undip. Lalu, untuk login via Ipusnas, kalian dapat mengakses lewat Google Chrome dengan mengetikkan Ipusnas. Setelah itu, klik dan masuk via Google atau identitas lainnya. Setelah berhasil masuk, kalian akan disuguhkan tampilan halaman seperti ini. Dan selanjutnya kalian scroll ke bawah hingga menemukan e-research, lalu klik menu tersebut. Nah, di sini kalian dapat mengakses banyak jurnal, tetapi kalian harus login Ipusnas terlebih dahulu. Di halaman utama Wiley terdapat beberapa fitur yang tersedia langsung untuk digunakan oleh user. Yang pertama yaitu Basic Search, yaitu terdapat search box yang muncul di tengah halaman. Yang kedua yaitu Advanced Search, yang terdapat di bawah kanan search box yang akan menampilkan detail keperluan penelusuran. Yang ketiga yaitu Resources, merupakan pengkategorian tema user antara lain peneliti, pustakawan, umum, dan penulis yang berisi tentang panduan yang disesuaikan dengan usernya. Yang terakhir ada Subject, yaitu tampilan yang berisi subdisiplin ilmu untuk membantu para pengguna mencari bahan informasi melalui pendekatan subjek. Terdapat pula beberapa desain pencarian yang ada di portal jurnal Wiley. Pertama yaitu Basic Search, merupakan pencarian sederhana yang memungkinkan pengguna menemukan artikel, jurnal, atau buku dengan memasukkan kata kunci utama pada kolom pencarian dengan cara klik simbol pencarian atau enter, maka Wiley akan secara langsung mencarikan informasi yang relevan dengan query. Dengan Basic Search, pengguna dapat mencari informasi secara cepat tanpa harus mengatur banyak filter. Fitur ini biasanya digunakan ketika pengguna ingin melakukan pencarian awal atau eksplorasi topik penelitian. Yang kedua yaitu Autocomplete. Autocomplete adalah fitur yang secara otomatis memberikan saran kata atau topik pencarian ketika pengguna mulai mengetik di kolom pencarian. Ketika kita mengetikkan query yang sudah kita buat sebelumnya, Autocomplete akan membantu kita memberikan referensi sesuai dengan query yang dicari. Fitur ini membantu pengguna menemukan istilah yang lebih tepat, mempercepat proses pencarian, serta mengurangi kesalahan penulisan kata kunci saat mencari artikel atau jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah Best First.
Fitur ini mengurutkan hasil pencarian yang menampilkan artikel atau jurnal paling relevan di bagian atas. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yaitu query, relevansi konten, dan popularitas sumber. Hasil pencarian kali ini diurutkan berdasarkan relevansi konten. Selanjutnya yaitu Featured Navigation. Pada Wiley Online Library adalah fitur yang memungkinkan pengguna menyaring hasil pencarian menggunakan beberapa kategori. Misalnya berdasarkan tahun publikasi, jenis artikel, topik, atau nama penulis sehingga pengguna dapat mempersempit hasil pencarian dan menemukan jurnal yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian. Di database Wiley ini dapat diakses secara langsung yang berada di sisi kiri halaman dengan cara mengklik kategori yang ada, lalu tekan enter untuk menyaring hasil sesuai dengan kebutuhan user. Setelah itu, terdapat Structured Result. Pada Wiley Online Library adalah tampilan hasil pencarian yang disusun secara terstruktur dan informatif. Biasanya setiap hasil menampilkan judul artikel, nama penulis, tahun publikasi, jurnal, serta ringkasan atau abstrak, sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami isi dan relevansi artikel sebelum membukanya. Kemudian ada Actionable Result. Pada Wiley Online Library adalah fitur yang memungkinkan pengguna langsung melakukan tindakan pada hasil pencarian. Misalnya buka salah satu artikel yang relevan, bila sudah akan tertera beberapa simbol seperti download PDF, tools, hingga share sesuai kebutuhan kita seperti membaca teks secara keseluruhan, melihat kutipan dalam berbagai format, atau mengakses doi untuk referensi akademik dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pagination. Pada Wiley Online Library adalah fitur yang membagi hasil pencarian menjadi beberapa halaman. Ini dapat dilihat ketika kita men-scroll ke bawah halaman pencarian. Dengan pagination, pengguna dapat berpindah dari halaman pertama ke halaman berikutnya untuk melihat lebih banyak artikel atau jurnal. Fitur ini membantu membuat hasil pencarian lebih rapi dan mudah dijelajahi ketika jumlah hasilnya sangat banyak. Lalu apabila kalian merasa basic search masih belum menjangkau informasi yang kalian butuhkan, maka bisa menggunakan advanced search. Kalian bisa mengaksesnya dengan cara mengklik tulisan advanced search yang ada di bawah search box. Nah, setelah kalian mengklik, kalian akan berada di halaman baru yaitu halaman advanced, yang di dalamnya terdapat beberapa kolom untuk diisi query yang telah kalian miliki. Dalam mengisi kolom tersebut, kalian dapat menggunakan fitur pendukung seperti Boolean search yaitu and, or, dan not, dengan tujuan agar pencarian yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang lebih spesifik dibandingkan dengan hasil yang didapat dari basic. Lalu selain dari advanced search, Wiley Online Library juga menyediakan opsi lain pencarian melalui citation search, di mana kita dapat mencantumkan nama jurnal serta keterangan seperti volume, tahun, isu, dan lain-lainnya sebagai sumber pencarian kita. Kemudian personalization. Pada Wiley Online Library adalah fitur yang menyesuaikan pengalaman pencarian dan penggunaan sistem berdasarkan preferensi pengguna. Contohnya seperti menyimpan riwayat pencarian, menyimpan artikel favorit, serta memberikan rekomendasi jurnal atau artikel yang relevan dengan topik yang sering dicari oleh pengguna. Dengan fitur ini, pengguna dapat menemukan informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya secara lebih cepat. Kita akan langsung saja pada tahapan praktik search sesuai dengan formulasi dan kebutuhan informasi yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama, kita akan gunakan basic search untuk menginputkan kata kunci yang sudah diformulasikan. Apabila kita mengetikkan kata kunci, di sini akan otomatis muncul autocomplete seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Lalu, hasil yang muncul adalah hasil dari koleksi digital yang terpanggil dari Wiley, serta bagian yang paling teratas adalah bagian yang paling relevan atau best first. Lalu apabila kita sudah mencoba menggunakan filters atau fast navigation sesuai dengan kebutuhan kita, di sini hasil yang akan muncul akan lebih relevan dan jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Setelah itu kita dapat memilih salah satu artikel yang relevan dan dapat dicek melalui preview. Setelah itu dapat menggunakan actionable result sebagai bentuk akses kita ke PDF, mengcopy link doi, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan beralih pada Advanced Search yang berada di bawah search bar. Lalu kita akan mencoba menginputkan query yang sudah kita buat sebelumnya.
Di sini kita dapat menggunakan box content search seperti kata kunci, abstrak, penulis, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini kita dapat memasukkan referensi yang kita miliki serta kita bisa mencantumkan informasi publikasi seperti batas tahun terbit hingga custom range penerbitan. Lalu setelah kita klik search, maka dokumen yang terpanggil akan muncul. Selain itu, kita tetap bisa mengandalkan pencarian selain advanced search, yaitu citizen search seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Berdasarkan analisis terhadap fitur pencarian pada Wiley Online Library, platform ini menerapkan berbagai desain patterns dalam sistem pencarian informasi seperti basic search, advanced search, autocomplete, best first, facet navigation, pagination, structured result, dan actionable result. Pattern ini membantu pengguna dalam melakukan pencarian informasi secara lebih efisien, terarah, dan mudah dipahami, serta fitur seperti personalization yang juga memberikan pengalaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya struktur pencarian yang jelas dan fitur penyaringan yang lengkap, pengguna dapat menemukan artikel atau jurnal ilmiah yang relevan dengan efisien, terutama ketika jumlah hasil pencarian sangat banyak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem pencarian pada Wiley dapat direkomendasikan kepada pustakawan, mahasiswa, peneliti, serta institusi pendidikan sebagai salah satu referensi database akademik yang efektif. Platform ini dapat membantu meningkatkan akses, pengelolaan, dan penemuan informasi ilmiah dalam kegiatan pembelajaran maupun penelitian. Demikian analisis pada portal jurnal Wiley Online Library dan tutorial pencarian dalam memenuhi kebutuhan informasi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman tentang sistem pencarian informasi pada portal jurnal akademik kalian semua. Thanks for watching.